warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Di sini mari kita belajar bersama. Saya juga belum tentu bisa sempurna, tapi saya juga harus menyampaikan kalau misalkan bacaan di surah Al-Fatihah ini ada sedikit kekeliruan, karena kan saya juga sudah mendengarkan tata caranya, berarti saya juga harus menyampaikan ini kepada teman-teman semua. Supaya bermanfaat apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, saya amalkan lagi, bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Jadi kan surah Al-Fatihah ini adalah rukun sholat di dalam sholat kita. Kalau Al-Fatihah ini benar, sah, berarti sah juga sholat kita. Kalau Al-Fatihah ini kita keliru pembacaannya dalam sholat kita, berarti sholat kita pun tidak sah gitu kan. Jadi kita tuh dari sekarang, mulai sekarang harus hati-hati. Apalagi ini sholat, dalam praktek sholat kita, bacaannya, gerakannya kita harus sempurnakan. Karena ini adalah keutamaan beribadah kita kepada Allah, Allah akan menilai kita. Berarti kita harus sempurna, harus terlihat terbaik di mata Allah. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini kita harus memperhatikan bagaimana madnya, gunahnya, tasjidnya, kita harus memperhatikan. Karena di dalam Al-Fatihah itu terdapat 14 tasjid yang harus kita baca, jangan sampai ada yang terlewat. Kita ta'awud dulu bersama-sama. Teman-teman bisa baca, setelah saya bisa baca juga bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, dalam surah Al-Fatihah ayat pertama ini kita sering sekali keliru dalam pembacaan mad. Bisa dilihat dalam huruf ma itu panjangnya 2 harokat. Jangan dilebih-lebihkan, karena kan sebagian banyak kalau kita belajar ngaji dimanapun ya, secara bersama, apalagi anak kecil suka ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suka ada yang kayak gitu. Itu kita harus perbaiki, kita harus beritahu kalau pembacaan huruf mad itu tidak boleh lebih dari 2 harokat. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ada yang salah dari saya, bisa teman-teman tegur saya, karena saya juga lagi belajar. Oke, teman-teman, kita lanjut ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, teman-teman semua, kebanyakan dalam surah Al-Fatihah yang ayat kedua ini, kita lihat dari huruf la. Kita sering membaca seperti qalqalah, al. Jadi ada pantulannya gitu. Seharusnya alhamdu. Kita perhatikan huruf-huruf sukun yang mati, kita harus benar membacanya, tidak boleh ada pantulan selain huruf qalqalah. Karena huruf qalqalah cuma ada 5, qaf, to, ba, jim, dal. Oke? Kita ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut ayat yang ketiga. Sama seperti lafal basmalah tadi. Ayat yang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan huruf ma-nya, kita harus membaca 2 harakat. Ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Nah, teman-teman, kebanyakan dari pembacaan yang keliru kita itu dalam huruf K. Seperti huruf sukun, maliki. Tidak maliki. Kebanyakan malik yaumiddin. Jadi terdengarnya seperti sukun gitu, padahal tidak. Kita ulangi. Maliki yaumiddin. Harus jelas ya teman-teman. Kita harus memperbaiki dari sekarang. Kita harus memperbaikinya. Karena kan kalau udah terbiasa ntar susah kembali lagi seperti biasa lagi gitu. Jadi sekarang kita harus melatih lidah kita untuk benar membaca surah Al-Fatihah ini. Oke, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Nah, teman-teman semua, kebanyakan dari kita itu tidak mentasjidkan huruf ya. Iya, kebanyakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau misalkan kita tidak mentasydidkannya berarti beda juga pengertiannya kayak gitu. Jadi kita ulangi lagi, bacanya harus jelas, tasjidnya harus jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mohon maaf teman-teman apabila dalam bacaan saya ada yang keliru, teman-teman bisa tegur saya. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, teman-teman semua, kita perhatikan dalam huruf H. H di sini kita baca ini dari tenggorokan, bukan dari dada. Kalau dari dada itu seperti H, H, H. Tapi kalau dari tenggorokan itu H, H. Jadi lemah, karena huruf hijaiyah yang lemah itu huruf H. Jadi kita bacanya di tenggorokan. Kita ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita lanjut ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, teman-teman, kita sering banyak salah di pembacaan terakhir. Apalagi kalau misalkan kita dengar anak kecil, saya juga waktu dulu pernah ya baca walabdolin. Ya, seharusnya waladolin. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, boleh teman-teman tegur saya. Kita belajar sama-sama. Saya juga mengamalkan ilmu saya dan teman-teman juga bisa menegur apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.